Pemilu 2024 tidak bisa sepenuhnya lepas dari kelanjutan pertarungan dua pemilu sebelum yang sudah membentuk ceruknya tersendiri. Ceruk yang dimiliki oleh Jokowi dan dulu ceruk yang dimiliki oleh pihak oposisi diwakili oleh Pak Prabowo. Politik adalah seni kemungkinan. Tidak ada yang tidak mungkin dalam politik. Lawan bisa menjadi kawan dan kawan bisa tiba-tiba berubah menjadi lawan. Situasi menjadi berubah ketika Pak Prabowo masuk ke dalam barisan pemerintahan Jokowi, ceruk yang tanda kutip ya menginginkan Indonesia yang berbeda dibanding dengan Jokowi ini kan tetap ada. Nah, disitulah kemudian Anies mendapatkan limpahan suara. Itu yang menyebabkan kalau tadi saya sebutkan breakdown data basis pemilih Anies itu hampir mirip dengan data Pak Prabowo kemarin. Dia melempar spekulasi bahwa Megawati Soekarno Putri bisa jadi akan memajukan duet Anies Baswedan dan Puan Maharani di Pilpres 2024 nanti. Yang disampaikan oleh PD Perjuangan adalah hal-hal yang prinsip, hal-hal yang fundamental terkait dengan etika politik. Dan kami menerima laporan-laporan juga dari DPR bahwa pasca pengumuman Anies Baswedan oleh partai tersebut memang ada beberapa perubahan-perubahan policy yang ada di DPR. Ada peluang menang menitipkan Puan ke Prabowo atau menitipkan Puan ke Anies Baswedan. Jadi pasangan Anies Puan atau pasangan Prabowo Puan itu masih ada celah untuk menang. Tapi masih ada yang sebagian bisa dipertahankan oleh Pak Prabowo. Jadi itu juga betul seperti kata Christian yang menyebabkan Mas Ganjar ini lebih seperti berdiri sendiri dalam pertarungan di antara ketiga orang ini tidak terlalu terganggu. Sementara pergerakan kencang dari Anies atau Prabowo ini akan menjadi sebuah kanibalisme. Ini sebuah angan-angan dari seorang yang tampaknya sudah putus asa dan juga sangat ketakutan akan munculnya gelombang besar dukungan rakyat buat si rambut putih Ganjar Pranowo. Sehingga etika politik harus dikedepankan, tetapi reshuffle sepenuhnya kan menjadi hak prerogatif presiden. Reshuffle tidak mungkin dijalankan tanpa kehendak presiden, dan presiden kan memiliki kalkulasi yang matang terkait dengan hal tersebut. Kalau mau lebih berterus terang, jawabannya adalah mustahil, bukan nyaris lagi, tapi benar-benar mustahil. Mustahil Megawati menyetujui duet Anies Puan. Makin kencang isu bubar, Koalisi Perubahan harus segera yakinkan rakyat kalau Anies Baswedan punya perahu menuju Pilpres 2024. Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS hingga kini belum juga menemui kata sepakat, padahal cawapres yang digadang-gadang akan mereka usung sudah melakukan safari politik. Karena itulah pengamat politik Adi Prayitno meminta agar Koalisi Perubahan segera mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang akan maju dalam Pilpres 2024. Deklarasi tersebut perlu segera dilakukan agar tidak ada lagi gonjang-ganjing soal hubungan Nasdem, Demokrat, PKS yang retak. Supaya ini tidak dikaitkan dengan isu keretakan tentang gonjang-ganjing soal kemungkinan misalnya PKL sedang digoda masuk koalisi ataupun misalnya Demokrat sedang digoda untuk masuk KIB. Tutur Adi seperti dikutip dari mamaginisuara.com melalui unggahan kanal YouTube Metro TV News. Diungkapkan oleh Adi jika memang ketiga partai dalam Koalisi Perubahan sudah sampai pada titik temu yang sama yaitu ingin membuat poros perubahan, maka soal calon wakil presiden seharusnya bisa dipikir belakangan. Deklarasi ini kalau sudah betul apa yang diklaim oleh tiga partai kemistirinya sama, 80% sudah fix sama memiliki keputusan yang ingin membuat poros perubahan politik. Deklarasi segera itu adalah pilihan yang cukup rasional. Persoalan cawapres yang belakangan, lanjut Adi. Kalau sudah cocok, apalagi yang ditunggu, toh pada akhirnya mereka ini akan menjadi partai yang berkoalisi dengan kongsi perubahan, imbuhnya. Dalam pernyataannya, Adi juga turut menyinggung soal beberapa kemungkinan mengapa Koalisi Perubahan belum juga mendeklarasikan Anies. Kemungkinan pertama adalah masih ada ribut-ribut soal bakal calon wakil presiden. Menurut Adi, Demokrat dan PKS hingga saat ini masih memperebutkan posisi bacawa pres. Kita tahu persis, dua partai ini sangat berharap betul bahwa kader terbaik mereka AHY ataupun AHER akan dipinang oleh Anies yang diberikan mandat oleh Nasdem.
untuk memilih siapa yang akan mendampingi di 2024, terang Adi. Selanjutnya, kemungkinan kedua adalah hal tersebut dilakukan dengan sengaja agar koalisi perubahan tetap menjadi sorotan. Mungkin juga ini memang sengaja diulur-ulur untuk merawat stamina bagaimana koalisi perubahan ini terus menjadi konsumsi publik, di mana spotlight pembicaraan tentang poros perubahan ini selalu menjadi menarik dan selalu dinamis, ujarnya.